المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa taqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, jamaah yang hadir, insyaallah semoga semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin. Setiap malam di mana saya bisa. Ya, kadang malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Karena tadi malam mestinya jadwal, tapi saya dari keliling Jawa Tengah, Jawa Timur pulang ada acara haul, jadi saya tidak bisa. Pada malam ini kita alhamdulillah, ya, kemarin beberapa pengurus berhalal bihalal kan ke rumah saya, lalu minta agar pengajian kita buka kembali. Maka saya ya menyanggupi malam ini. Hitung-hitung sambil mendoakan timnas nanti malam. Makanya ngajinya nggak usah lama-lama, kata Pak Ketua. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tadi pengurus menyampaikan kemarin mewakili jamaah permohonan maaf, maka saya pun meminta maaf ya kepada para jamaah atas segala kesalahan saya.
Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita awali taklim kita dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan keturunan yang soleh solehah. Alama nawayuna wa alama nawa salafun salihun syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taklim kita sampai ayat berapa Pak? 92. Ayat itu kan belum selesai penjelasannya ya. Ya, artinya tentang haramnya khamr itu penjelasannya belum lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan lanjutkan. Dalla qauluhu ta'ala fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah olehmu perbuatan yang namanya khamr, judi, ansab, azlam, agar kalian beruntung. Ini menunjukkan alal ijtinabil mutlaq. Haramnya khamr, haramnya judi itu menunjukkan mutlak. Alladzi la yantafi'u ma'ahu bi syai'in bi wajhin min al-wujuh. La bi syurbin wala bai'in wala takhlilin wala mudawah. Khamr itu haram diminum, haram diperjualbelikan, dibikin cuka dengan sengaja nggak boleh. Bahkan orang beli minuman khamr cuman buat pajangan, dosa. Ada orang beli Johnny Walker, katanya, atau sejenis itulah. Minuman keras itu kan kadang-kadang botolnya bagus-bagus ya. Kemudian hanya buat koleksi gitu, dipajang, haram. Itu berlaku hukum kaidah yang berbunyi kullu ma haruma akluhu atau akhluhu haruma bai'uhu, atau sesuatu yang haram dimakan, haram dibeli, kira-kira gitulah. Ya, yang haram dimakan, haram dibeli. Walaupun cuma disimpan. Ini khamr. Atau khamr dibeli tujuannya buat dibikin cuka, nggak boleh juga. Kecuali ada orang kemudian tidak tahu, dia memeras khamr, lama-lama jadi cuka. Jangan dibuang sini, saya pakai. Ya. Bidalilil ahaditsil waridah. Termasuk juga buat berobat. Saya minum khamr buat obat. Nggak boleh. Sebab dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, boleh apa tidak berobat dengan khamr? Nabi menjawab, innahu laisa bidawa'in walakinnahu da'. Kata Nabi, khamr itu bukan obat, khamr itu penyakit. Nah, waktu itu ada namanya Tariq bin Suwaid, ya, seorang di zaman Nabi yang menjadikan khamr itu sebagai obat. Dia bilang, kenapa kamu bikin khamr? Innama asna'uha lid-dawa. Dia bilang, ya Rasul, saya bikin khamr buat obat. Nah ini nggak bisa, nggak ada minuman keras buat obat, itu nggak ada. Ya. Walaupun ada sebagian ulama
Nah, tidak semua, kadang-kadang dalam hukum itu kemudian sepakat, ada aja yang berbeda pendapat. Kalau bahasa hakim itu dissenting opinion. Ya, yang ini katanya menolak di MK, ada aja yang menerima, kan gitu kan? Ada yang menerima, ada aja yang menolak. Lah, ini sama dalam masalah yang sifatnya ijtihadiyah termasuk ini. Lakin ajazal Hanafiyatu at-tadawi bil khamri. Akan tetapi telah memperbolehkan ulama-ulama mazhab Hanafi berobat dengan khamr. Wan najasat was sumum idza ta'ayyanat. Begitu juga berobat dengan najis dan bahkan termasuk berobat dengan racun. Kata orang ini racun nih. Kalau menurut mazhab Hanafi, kalau betul dia bisa sembuh hanya dengan barang najis, kalau dia bisa sembuh hanya dengan racun atau bahkan misalnya dengan khamr atau benda najis, katanya dia bisa sembuh, baru bisa boleh. Dan dia yakin wa alima yaqinan anna fiha syifaan lidh-dharurah, dan dia yakin ini memang pada barang najis atau khamr tadi atau bahkan racun itu bisa ngobatin, boleh. Maka dulu ada orang bertanya, Pak, katanya ada orang punya penyakit datang, udah obat macam-macam gak bisa sembuh. Bisa sembuhnya keglodok. Apa namanya? Sangrai ular. Betul ya? Dia baik. Ular digoreng di sangrai. Terus dia bisa sembuh. Nah ini hadirin, ada yang begitu. Kalau kata mazhab Hanafi, kalau betul dia yakin bisa sembuh, boleh. Kalau tidak boleh. Termasuk khamr, itu pun diperbolehkannya lidh-dharurah, karena darurat. Udah nggak ada obat yang lain. Udah nyoba Pak, obat sana sini. Misalnya sama darah ular, misalnya sama sangrai ular. Misalnya ini orang kalau dikasih khamr, mungkin ya juga. Misalnya dalam kondisi darurat, sama kayak orang makan babi. Kalau sudah darurat, ya emang semua jadi selesai. Ada orang mau mati, udah dia nggak punya tenaga, dia bisa mati kalau nggak makan. Makanan yang ada satu-satu udah cari sana sini, ada cuma daging babi, misalnya. Maka kebolehan memakan daging babi ini karena darurat. Lah karena darurat berarti perkara yang darurat itu hanya diperbolehkan biqadariha, dengan kadarnya. Saya ulangi, biqadariha, dengan kadarnya. Ya. Gak boleh kemudian mentang-mentang darurat makannya nambah. Lu kok nambah bang? Mumpung darurat. Mumpung apa namanya? Darurat. Kalau bahasa Arabnya hilal, kepepet. Gak boleh. Ya sekedar itu. Sama kayak ada orang misalnya kedinginan di daerah-daerah dingin, bang. Di daerah-daerah dingin. Di daerah dingin dia nggak bisa kecuali dia makan itu. Misalnya adanya khamr, udah nggak kuat fisiknya. Ya boleh dia untuk menghangatkan. Orang katanya begitu. Kalau di Indonesia sih nggak ada dalil minum khamr gua kedinginan, itu nggak ada, tambah keringetan. Di sini gerah, ya enggak. Kalau di Rusia, di Cina, tak mungkin. Kondisinya begitu. Ya. Berikutnya, ajma'al muslimun. Ulama sepakat ala tahrimi bai'il khamri wad dam, atas haramnya menjual khamr dan darah. Wa fi dzalika dalil ala tahrimi
bai'il 'adirat wa sa'irin najasat, dan atas itu juga itu merupakan dalil ya atas diharamkannya menjual atau membeli kotoran binatang dan juga najis-najis yang lain. Ya. Wala ma la yahillu akluh. Nah, ini dalam pandangan mazhab Hanafi dan Hambali. Tapi mazhab Syafi'i boleh. Saudara begini, bagaimana hukumnya jual beli pupuk yang asalnya dari kotoran? Sebagian ulama mengatakan haram. Tapi pupuk itu kan dibikin pakai proses pakai tenaga, ada pakai apa istilahnya, packing istilahnya, pakai apa istilahnya, ya bungkus, packing lah ya, apa bahasa kerennya Pak, kemas juga pakai biaya. Lah, sebagian ulama kemudian mengatakan dia bukan beli najisnya, dia membayar apa namanya, prosesnya. Begitu juga kalau ada orang sini yang kehabisan darah, kemudian datang ke PMI, kemana namanya? Ya, kemana namanya? PMI. Itu dia bukan beli darah, beli proses. Para hadirin, saya pernah mengundang dari PMI gitu, lama sekali, sekitar tahun 2010-an. Itu ternyata 1 liter darah yang kemudian dibutuhkan orang-orang itu apa namanya, proses biayanya, proses pembuatannya di mesin dan lain sebagainya itu tidak murah. Darahnya gratis, orang apa namanya, donor. Prosesnya yang tidak gratis. Prosesnya itu bisa sampai, dulu saja itu seliter itu kalau nggak salah 300.000. Wah, mahal ya. Apa 200-an sekian lah. Ada nggak yang pernah ngalamin butuh darah, kemudian ke PSI beli? Ada nggak kira-kira? Ada yang bayar? Mahal. Orang kekurangan darah. Lah, untungnya ada saja ulama yang memperbolehkan. Nah, inilah agama ini ditakdirkan ya mudah. Nah, ada sebagian ulama melalui ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, itu kemudian selain khamr, selain judi, permainan yang berbau judi haram juga. Taruhan kalau yang namanya slot, yang judi beneran, berbau judi, ada taruhan. Contohnya main badminton, yang kalah bayar kop, yang kalah bayar apa namanya, lapangan. Wah, itu berbau judi juga. Kecuali misalnya ada 4 orang, yang bayar 3, yang 1 enggak, yang 1 namanya muhalil, yang 1 mau menang kalah belum nggak bayar. Nah, baru itu enggak. Dan sebaiknya begitulah, jangan pakai kemudian judi. Catur aja itu ada yang mengatakan haram. Catur aja ada yang mengatakan haram. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Sekarang kita masuk ke ayat 94. Surat apa namanya? Al-Maidah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yabluwannakumullahu, Allah akan menguji kalian. Ini bagi orang yang sedang ihram, Pak. Zaman dulu orang ihram haji itu lama, Pak. Orang Arab itu biasa berburu. Lah haji nggak boleh berburu, terutama di tanah haram. Nah, memang kadang-kadang begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji kita, dengan sesuatu yang kita senangi, supaya ada namanya mujahadah. Orang kalau dia misalnya tidak suka pada sesuatu, kemudian sesuatu itu diharamkan, nggak ada efek, berarti nggak kedoyan. Paham nggak kira-kira? Contoh, ada orang nggak doyan makan jengkol atau makan pete. Dia tahu kalau jengkol sama pete diharamkan, untung gua nggak doyan. Paham nggak kira-kira? Nah, buat orang yang doyan jengkol sama pete, maka melawan hawa nafsunya untuk menjauhi jengkol sama pete, pahalanya gede, Pak. Paham ini, paham? Sama kayak ada orang, dia punya kesempatan korupsi dan dia kepengen korupsi. Artinya bukan kepengen korupsi, banyak keinginan. Kemudian dia bisa melawan itu. Pahalanya besar. Kalau merebut udah korupsi, pahalanya nggak gede. Mau dikorupsi apa? Ya, kalau kerja di pemerintahan, duit banyak, nggak korupsi, lah itu banget. Nah, berburu, para hadirin, itu dia diharamkan pada saat sedang haji bagi orang Arab yang memang dia punya tradisi
berburu berat, apalagi haji pada masa lalu lama bagi orang Arab. Maka mungkin bagi kita ini yang sekarang tinggal di Indonesia berpikir, loh, kenapa kok ya orang haji diharamkan berburu? Ya kalau kita sekarang, kita nggak merasa apa-apa, karena zaman kita sekarang haji boro-boro mikir berburu. Sekarang haji dapat visa aja syukur, alhamdulillah. Udah nggak kepikir, lagi pula orang sudah sibuk Pak. Tapi kini konteks sebenarnya pelajarannya tadi. Larangan itu diberikan pasti untuk memberikan ujian supaya yang bersangkutan dapat pahala. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan, ya. Tanaluhu aydikum wa rimahukum, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullahu, Allah pasti akan menguji kalian bisyai'in minas saidi, dengan binatang buruan, tanaluhu aydikum, yang kalian mendapatkannya, warimahukum, dan juga tombak-tombak kalian. Liya'lamallahu, Allah mengharamkan berburu bagi orang yang sedang ihram, agar Allah tahu man yakhafuhu bil ghaib, siapa di antara hamba Allah yang betul-betul takut kepada Allah bil ghaib, pada saat dia tidak melihatnya. Faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa orang yang melanggar ba'da dzalika, sesudah tahu akan keharaman berburu saat ihram haji, falahu adzabun alim, maka bagi orang tersebut adalah azab yang pedas, azab yang pedih. Nah, sekali lagi saya katakan, bagi kita sekarang orang Indonesia yang haji boro-boro mikir berburu, Pak. Mau barang aja ribet, betul apa enggak? Dapat visa aja syukur. Ya. Hajinya namanya udah nggak dapat haji reguler, pemerintah cari haji furoda, haji pura-pura ada. Sehingga guyonannya apa? Haji furoda. Haji furoda itu katanya haji pura-pura ada. Ya. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alimun. Ya, ini supaya orang tahu. Kalau sudah dilarang ya sudah. Nah sekarang ketika masyarakat ini haji sudah pakai transportasi modern, pesawat, kereta, bis, apa hukum ini masih? Masih. Tentu kan yang namanya larangan haji bukan cuma berburu, yang lain ada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurumun. Janganlah kalian berburu pada saat berihram. Nah, nanti ada yang namanya dendanya, Pak. Ya mungkin si orang sini nggak ada yang melakukannya, cuman ya paling nggak hukum ini kita bahas supaya tahu gitu aja. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa orang yang sengaja berburu di tanah haram pada saat ihram, fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'ami, maka dendanya adalah mengganti hewan yang dia buru. Kalau dia berburunya apa gitu, misalnya kijang, ya senilai itu kijang. Ya. Definisi berburu itu apa sih Pak? Berburu itu kan binatang yang tidak dimiliki dan dilepas itu berburu. Itu kalau misalnya itu ada onta punya orang, bukan berburu, lu nyolong namanya. Paham nggak nih kira-kira? Itu ada namanya burung onta juga, burung onta. Burung onta.
Faman ihtada ba'da dzalika, bagaimana kalau misalnya dia mau cari burung onta juga nggak ada, ya seharga burung onta atau seharga onta. Jadi burung onta itu dianggapnya sama kayak onta, luar biasa mahal. Yahkumu bihi dawa adlim minkum, yang kemudian dihukumi, diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Wah, ini kalau dia berburunya kijang gantinya ini. Ada di dalam kitab-kitab fikih nanti. Jadi dijelaskan dalam kitab fikih itu binatang-binatang yang kalau diburu ukurannya apa gantinya. Nah, ini ayat ini ya larangan berburu binatang darat. Kalau laut nggak apa-apa. Orang haji sambil naik kapal mancing, boleh nggak? Ihram mancing boleh. Ya, kalau haji mancing boleh. Nggak ada orang udah ihram mancing. Saking hobinya mancing, nah, apa yang tidak boleh itu adalah sayyidul badri. Binatang apa namanya? Darat. Ya. Bagaimana kalau ada orang sedang ihram haji, dia tidak berburu, tapi makan hewan buruan yang diburu orang yang tidak ihram? Paham? Yang ihram haji si Agus, si Edi, dia tidak ihram, yang berburu si Edi, si Agus ikut makan. Nah, menurut mayoritas ulama nggak apa-apa. Mereka kan yang dilarang dia kan cuma ikut makan doang. Tapi ini jangan dipakai dalil. Lah yang nyolong kan lu cuma numpang makan. Beda apa beda? Yang nyolong lu katanya gue cuma numpang makan. Nah ini pandangan mazhab Hanafi terutama. Sekarang yang dimaksud binatang buruan itu apa? Nah, ulama memang berbeda pendapat Pak tentang ukuran binatang buruan. Ada yang mengatakan binatang buruan itu hewan yang dianggap tidak jinak. Apakah binatang itu umum dimakan maupun tidak umum dimakan? Kadang-kadang ada kebo yang galak tuh kan, kebo apa? Banteng. Tetap bisa dimakan kan? Nah, tidak jinak, banteng kan tidak. Nah, karena yang namanya said itu sesuatu yang biasanya tidak jinak. Kalau yang jinak, tadi saya bilang ada orang onta. Ya, onta mah bukan barang buruan. Nah, ini orang Arab juga tahu ini namanya binatang buruan, termasuk burung onta itu. Adapun tadi saya katakan kalau orang ihram boleh apa enggak makan binatang laut? Boleh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada ayat-ayat lain. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian saydul bahri wa ta'amuhu, ya, binatang yang kalian dapat dari laut itu halal. Mata'an lakum walis-sayyarah, ya memang itu Allah kasih kenikmatan. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Sementara kalau binatang buruan yang ada di darat haram. Jadi harus jelas. Nah ini, saudara-saudara. Sekarang kalau ada orang berburu pada saat ihram,
Binatang yang dianggap binatang buruan, tadi definisinya tadi, dia bukan binatang yang jinak. Bayar dendanya kita kasih ke siapa? Kalau misalnya burung onta, itu nanti kata para ulama, dia harus ganti seukuran harga onta. Ini dikemanain? Nah, ontanya disembelih. Buat siapa? Di sini dijelaskan hadiah balighal ka'bati. Dia harus diberikan sebagai hadiah, ya, balighal ka'bati, kepada penduduk yang ada di sekitar Ka'bah atau tanah haram. Makanya sampai sekarang ulama berbeda pendapat boleh apa tidak orang bayar dam itu disembelih tidak di Arab. Lalu dibagikan juga bukan di Arab atau di Mekah. Mayoritas ulama nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh, dia nggak disembelih di Arab, tapi tetap harus dibagi sama orang Arab. Artinya tetap dibagi sama penduduk Ka'bah. Atau dibalik. Kayak sekarang ini, itu yang namanya daging dam. Melimpah ruah. Sudah dibagi sama orang Arab itu udah nggak kuat-kuat. Sama kayak di sini misalnya di kompleks ini, pembagian korban. Orang sini udah nyerah semua. Pensiunan suruh makan daging kambing udah nggak kuat semua. Ya, udah. Pertanyaannya boleh nggak dikirim ke daerah-daerah yang mereka butuh? Boleh apa nggak? Boleh. Lah, banyak dan haji ini disembelih, kemudian dikeringin atau bahkan diproses, dibikin kornet, dikirim kemana? Dikirim ke daerah-daerah yang memang masyarakatnya membutuhkan. Nah, au kafaratun ta'amu masakin, ya, atau dia harus membayar kafarat. Kalau misalnya kafarat itu nyari binatang yang kayak dia buru nggak nemu, Pak. Ya kalau gitu kira-kira harganya berapa tuh binatang? Harganya kira-kira ini 10 juta. Ya udah, berarti dia harus memberi makan fakir miskin senilai 10 juta. Paham ya? Dalam bentuk beras kalau di sini, kalau di sana bentuknya gandum atau apapun. Nah, saudara-saudara, aw adlu dzalika siyaman, Pak, nggak kuat dia, nggak punya duit untuk beli makanan disedekahkan fakir miskin yang ada tanah haram, nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu kau ganti kafarat berburumu dengan berpuasa. Yang puasanya sehari itu dinilai 1 mud. Ya. 1 sa' ya, maaf. Maaf, saya lupa. Jadi kalau bahasa gampangnya setengah sok, ya. Setengah sok itu ya ukuran orang zakat fitrah separuhnya. Itu dihitung sehari. Dikalikan berapa harganya. Kalau di total misalnya binatang itu 5 juta, dibeliin gandum itu sebutlah nilainya 200 sok, berarti dia puasa 200 kali 2, 400 hari setahun. Makanya gak usah iseng lah, repot. Udah miskin melanggar lagi. Itu paling berat. Liyadzuqa wabala amrihi, agar yang bersangkutan tahu atas balasan perilakunya yang tadi itu. Afallahu amma salafa. Bagaimana kalau yang dulu belum tahu, Pak? Kalau yang dulu dia lakukan dia belum tahu, afallahu amma salaf. Kalau dia belum tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan amma salafa, perilaku yang telah lewat. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah aziz, maha
kuat atau tak bisa dikalahkan, dzuntiqam, dan Allah juga maha menghukum. Ayat terakhir tadi saya sudah baca sebagian, wa illa lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Adapun kalau orang ihram haji kemudian berburu di laut tidak masalah. Yang diharapkan berburu di mana tadi, di darat, apalagi sedang perjalanan. Ya, yang diharamkan adalah berburu di tanah haram di darat. Ya. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Maka bertakwalah kalian pada Allah allazi ilaihi tuhsyarun, yang kepadanya kalian akan digiring. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Sebenarnya agak lelah, cuman sudah janji datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Mubarak wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wafiyan 'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا